Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Saya Melisa, dan dalam episode kali ini kita akan membahas tentang event rutin yang diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan narasumber kita. Bersama saya ada 3 narasumber hebat kita kali ini. Mari kita sambut, ada Mbak Isna, Mas Burhan, dan juga Mas Rosidin. Sebelumnya boleh kenalan dulu nih dengan penonton kita, dimulai dari Kak Isna, lalu Mas Burhan, dan juga Mas Rosidin. Bisa memperkenalkan diri dari nama dan juga asal desanya atau lingkungannya. Dipersilakan Mbak Isna. Baik, halo semuanya, saya Isna Nur Azizah, berasal dari Desa Bogem Sampung. Selanjutnya Mas Burhan, silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Burhan Mujahidin, asal Desa Kunti, Takeran, Magetan. Halo, perkenalkan nama saya Muhtar Rasidin, asal dari Jabon Ponorogo. Baik, bisa diceritakan Mbak Isna mengenai event yang diadakan di Desa Bogem, Kecamatan Sampung? Baik, untuk event 17 Agustus itu di desa saya itu diadakan rutin setiap tahunnya, di mana jadi untuk event 17 Agustus di desa saya itu diawali dengan melakukan koordinasi dengan para pemuda atau karang taruna, di mana setiap pemuda itu dibagi jobdesknya masing-masing, di mana ada yang bagian perkap, atau ada yang bagian koordinasi lomba gitu, humas juga. Kemudian setelah itu kita itu menentukan lomba-lomba apa yang menarik untuk dilombakan. Kalau di tempat saya itu ya tahun-tahun kemarin itu kan lombanya kan hanya itu saja, kayak balap kelereng, lomba makan kerupuk kayak gitu. Nah, kalau tahun ini itu tuh lombanya itu lebih bervariasi lagi, atau yang lebih terbaru gitu. Seperti kemarin itu untuk lomba anak-anak itu ada yang itu loh, yang kayak balap kayak balap kardus, terus ada cantol galon, kemudian ambil karet, terus yang di dalam ambil karet di sebuah wadah, nanti itu di wadahnya itu ada tepungnya kayak gitu. Terus ada juga lomba untuk ibu-ibu seperti cantol galon itu, terus ambil karet juga. Untuk bapak-bapak itu ada lomba apa sih ini? Lomba paku kan loh. Apa sih? Memukul paku. Kalau untuk bapak-bapak itu ada lomba memukul palu. Paku? Oh iya, paku. Memukul paku dengan palu gitu. Iya. Terus juga ada untuk PAUD itu estafet bendera. Jadi merata ya, ada untuk anak kecil. Iya. Kalau remaja ada nggak? Kalau remaja nggak ada. Karena remajanya ikut Karang Taruna. Iya, Ya, sebagai ya. panitia. Oh iya. Jadi event ini rutin diadakan setiap tahun ya Mbak Isna? Iya, rutin. Kalau waktu COVID-19 bagaimana? Apakah dilaksanakan juga atau? Kalau COVID-19 kemarin itu nggak dilaksanakan karena kan ada peraturan dari pemerintah social distancing gitu ya. Jadi nggak ada. Diadakan. Tapi tahun-tahun selanjutnya diadakan ya? Iya, diadakan rutin. Baik, terima kasih Mbak Isna. Selanjutnya Mas Burhan bisa tolong diceritakan sedikit mengenai event rutin Agustusan ini di lingkungannya Mas Burhan. Di mana? Di desa saya itu namanya Desa Takeran ya. Di desa saya itu ya sebelum mengadakan acara 17-an, yaitu akan dilaksanakan rapat pada malam harinya. Dan rapat itu seluruh pemuda Karang Taruna, dan akan dibagikan jobdesk jobdesknya. Masing-masing akan per orang itu akan mendapatkan bagian jobdesk 17 Agustus tersebut. Untuk acara lomba 17 Agustus di desa saya itu ya Mbak, Iya. dari tahun kemarin dan tahun sekarang itu berbeda dari jumlah lomba tersebut. Dan lomba kemarin itu kan ada 7, sekarang ada 10.
Nah, penambahan dari lomba tahun sekarang ini kan ada memasukkan paku di botol kaca pakai tali ya. Itu baru ditambahkan. Iya, ditambahkan. Terus mengambil koin dari jeruknya tuh dilumurin dengan oli. Oh, Nah, iya, koinnya iya. nanti ngambilnya ya digigit. Nah, iya, dari iya. mulut. Terus ada meletuskan balon dengan cara menutup mata. Jadinya pakai jarum nanti. Oh. Cepet-cepetan. Terus ada plastik dikasih air, nanti satu orang itu dikasih kayu. Jadi nanti setiap peserta memukul plastik tersebut sampai pecah. Siapa duluan? Jadi untuk event di lingkungannya Mas Burhan itu diikuti oleh semua orang atau hanya ibu-ibu atau anak-anak begitu atau mencakup semuanya? Untuk mengikuti 17 Agustus itu Iya. pesertanya anak-anak semua. Anak-anak semua. Iya. Kalau untuk lomba untuk khusus ibu-ibu atau bapak-bapak itu ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Sedangkan kalau di lingkungannya Mbak Isna itu mencakup ada lomba khusus bapak-bapak, ibu-ibu dan juga anak-anak juga ada ya Mbak Isna? Iya, semuanya. Dan juga ada untuk umum juga, seperti kayak gugur lele sama mancung. Oh, Itu ada. kalau panjat pinang ada nggak Mbak Isna? Kalau panjat pinang itu pada tahun lalu sih, panjat pisang adanya. Kalau di lingkungannya Mas Burhan ada nggak panjat pinang atau panjat pohon pisang itu ada? Tidak ada. Event yang diadakan di lingkungannya Mas Burhan itu rutin diadakan setiap tahun atau enggak? Setiap tahun, kecuali Tidak pas ada. ada COVID kemarin. Oh, pas tidak COVID ada. nanti itu nggak ada. Tidak ada. Soalnya lockdown. Oh iya, lockdown. Baik, terima kasih Mas Burhan. Selanjutnya Mas Rosidin bisa diceritakan sedikit tentang event Agustusan yang diadakan di lingkungannya Mas Rosidin itu bagaimana? Untuk di lingkungan saya itu biasanya ada acara tahunan seperti perlombaan anak kecil. Untuk anak kecil yang masih PAUD itu perlombaannya hanya makan kerupuk, sedangkan yang sudah SD atau TK ada perlombaan makan kerupuk, terus bawa kelereng, balap karung, kardus. Itu khusus SD atau mencakup ada Ya. remaja atau Kalau remaja tidak mencakup SD sama MTS. MTS? Kalau untuk orang dewasa nggak ada? Untuk ibu? Kalau ibu-ibu ada seperti perlombaan membawa rincing, perlombaan nyugi tampah. Kalau untuk bapak-bapak nggak ada? Bapak-bapak dan remaja adanya lomba gugur lele, Gugur lele, tangkap lele ya? tangkap lele. Kalau panjat pinang ada nggak ya Mas Rosidin? Kalau di tempat saya nggak ada panjat pinang, karena pemuda di tempat saya itu sebagian besar keluar negeri. Merantau ya? Merantau. Jadi SDM-nya sedikit. Baik, kalau waktu COVID-19 itu diadakan nggak Mas Rosidin? Sedangkan waktu COVID-19 itu tidak diadakan perlombaan sama sekali. Sama sekali nggak ada? Sama sekali tidak ada, dikarenakan lockdown. Untuk event Agustusan itu di tahun 2019 atau 2020 saat COVID-19 itu tidak ada event sama sekali ya di desa. Oh, nggak ada. Kalau di desa saya itu diadakan tapi hanya mencakup RT saja. Jadi yang panitianya itu hanya di satu RT dan pesertanya itu juga di RT tersebut. Jadi tidak umum karena memang ya anjuran pemerintah kan juga harus social distancing dan juga waktu itu juga lockdown karena di desa saya ada yang terkena COVID-19. Jadi hanya setiap RT saja seperti itu. Berarti itu pesertanya terbatas ya? Iya, pesertanya terbatas sekali, hanya anak-anak kecil dan ada ibu-ibu juga, tapi hanya sangat sedikit. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar karena panitia-panitianya juga bekerja sama dengan kompak. Baik, selanjutnya mengenai tantangan yang dihadapi oleh panitia event
dalam menghadapi pelaksanaan event di lingkungan masing-masing. Itu bagaimana? Mbak Isna silahkan. Kalau tantangannya itu di desa saya itu kan ada lomba untuk khusus ibu-ibu ya. Nah itu tuh ibu-ibu tuh kayak kurang berminat untuk ikut lomba. Jadi tuh kami itu dari panitia itu harus manggilin satu-satu gitu. Karena apa ya? Mungkin ibu-ibunya itu merasa malu atau gimana gitu dilihat banyak orang. Jadi harus dipanggili. Itu sih. Jadi sulit ya untuk merangkul ibu-ibu untuk ikut. Iya, agak sulit. Jadi harus dipanggil dulu. Kalau Mas Burhan bagaimana? Apakah ada tantangan di lingkungannya Mas Burhan? Tantangannya yaitu seperti anggotanya, pesertanya itu ada yang nangis karena takutan biasanya. Kan anak kecil semua. Yang lainnya ada nggak tantangannya? Nggak ada. Lalu di lingkungannya Mas Rosidin bagaimana? Apakah ada tantangan dalam melaksanakan event rutinan 17 Agustusan ini? Kalau di tempat saya sendiri lumayan banyak tantangan dikarenakan sedikitnya SDM. Jadi di saat pencarian dana anggaran juga sedikit kesulitan. Untuk mencari sponsor itu agak sulit ya jadi langsung. Apakah hanya itu saja Mas Rosidin? Apakah ada lagi tantangannya? Selain dari sedikitnya SDM di tempat saya, ada juga sebagian panitia yang mengelak atau pergi tanpa keperluan seperti itu. Padahal sudah sedikitnya SDM, namun masih ada beberapa teman-teman atau panitia yang tidak bertanggung jawab gitu ya? ya tidak bertanggung jawab. Jadi waktu dikasih tugas atau waktu hari itu tidak hadir atau mungkin malah melipir seperti itu. Baik, omong-omong tentang kesulitan mencari sponsor untuk event rutinan ini, apakah ada strategi khusus yang digunakan oleh panitia untuk mencari sponsor, Mbak Isna? Kalau strateginya itu ya setiap kan di desa saya kan ada 3 RT ya. Nah itu pemuda itu dibagi menjadi 3 orang pemuda itu dibagi menjadi 3 ya. Itu ada yang Memutari desa untuk menarik dana di RT yang di rumah-rumah atau di setiap RT? setiap RT itu gitu. Itu namanya jalur apa untuk kamu? Minta sumbangan. Tapi ya nek sih, tapi nek jika itu dari orang kuwi ya sih. Ini nang aku tahun iki lho, jumlah dana sangka kuwi. Hasil dari habis kesulitan setiap 1 minggu sekali. Jadi kalau di lingkungannya Mbak Isna itu tidak tahun ini tidak meminta sumbangan ke rumah-rumah, tapi mengambil jimpitan, uang jimpitan dari masyarakat juga yang diambil biasanya 1 minggu sekali. Baik, kalau Mas Burhan bagaimana strategi untuk mencari sponsor di lingkungannya Mas Burhan? Jadi ada satu orang pemuda Karang Taruna itu ditanggung jawabi untuk mencari dana dari rumah ke rumah. Jadi didata. Misalnya Mbak Meli kasih 15 dan 15. Itu sukarela atau hanya ada tidak ada patokan harus minimal segini itu nggak ada ya? Tidak ada. Kalau Mas Rosidin bagaimana? Ada strategi untuk mencari sponsor? Untuk strategi di desa saya sendiri dibarengkan Bersama. Dibarengkan gimana? Dikumpulkan. Ngumpul. Ini intinya bareng karo bayar lampu rata. Oh, bayar sekalian. Baik, di lingkungannya Mas Rosidin, apakah ada strategi khusus untuk mencari sponsor di lingkungan ini? Kalau di desa saya sendiri
untuk pengumpulan dana itu digabungkan dalam pembayaran iuran lampu jalan. Jadi di sekalian dalam pembayaran iuran jalan itu, lampu jalan itu sekalian pembayaran iuran untuk perlombaan untuk perlombaan itu. Jadi nggak mencari sumbangan-sumbangan seperti di lingkungannya Mbak Isna dan Mas Burhan nggak ya? Untuk sumbangan seperti itu ada untuk toko-toko, dan juga kan di tempat saya ada tempatnya belum gitu. Itu dimintai. Kalau rumah-rumah setiap warga itu menyumbang dananya melalui iuran tadi ya, digabungkan dengan iuran mingguan lampu jalan tadi. Itu harganya itu sumbangannya dipatok atau seikhlasnya ya Mas Presiden? Kalau tahu saya itu enggak dipatok, tapi untuk di seikhlasnya, tapi untuk pemuda itu dipatok 50.000. Khusus pemuda, kalau yang lain seikhlasnya saja. Baik, kalau boleh tahu apa nih harapan dari Mbak Isna, Mas Burhan dan Mas Rosidin untuk event rutin ini di masa depan atau di kedepannya? Itu bagaimana harapannya? Kalau saya harapan kedepannya itu semoga event ini tuh dapat terus berkembang dan semakin meriah ya kedepannya, dan dapat melibatkan partisipasi dari semua lapisan masyarakat ya, terutama pemuda-pemuda desa, terus ya semuanya. Dan semoga setiap lomba yang diadakan itu dapat memberikan kebahagiaan dan dapat memberikan dan dapat menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus berkarya demi kemajuan bangsa. Baik. Apakah ada harapan untuk event di lingkungannya Mas Burhan di masa depan? Harapan saya itu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, mempererat tali silaturahmi antar warga dan menumpuk semangat gotong royong, dan semoga dapat menghidupkan kembali tradisi, melestarikan budaya dan tradisi bangsa, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan. Tapi kalau Mas Rosidin, apakah ada harapan untuk event di lingkungannya Mas Rosidin itu apa harapannya? Harapannya di tempat saya semoga untuk panitia SDM-nya lebih baik dan lebih bertanggung jawab di dalam menjalankan kepanitiaan. Untuk menjalankan tugasnya ya, biar nggak melipir lagi. Baik, itu tadi pengalaman-pengalaman yang bisa kita terima dari Mbak Isna dan juga Mas Burhan, Mas Rosidin di event rutin dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Pada dasarnya Mbak Isna, Mas Burhan dan Mas Rosidin ini sebagai panitia di event di lingkungannya masing-masing itu untuk memeriahkan event 17 Agustus untuk menghargai para perjuangan pahlawan dan untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Baik semuanya, cukup sekian podcast dari kami mengenai event rutin kemerdekaan di lingkungannya Mbak Isna, Mas Burhan dan juga Mas Rosidin. Dengan diadakannya podcast hari ini, semoga memberikan pengalaman dan juga motivasi dan juga pengetahuan untuk para penonton. Sekian dari saya, dan mewakili para narasumber, kami berterima kasih banyak untuk para penonton sudah meluangkan waktunya untuk menonton podcast kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. See you next episode. Banyak sekali lomba-lomba yang Ya, gimana loh? Oh iya, rambut tahu. Kalau di lingkungannya Mas